Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Suni dengan 3 digit terakhir 073 dari kelas Praktikum C Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum dasar sistem kontrol, yaitu kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink. Nah, PWM. PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode untuk mengontrol daya yang diberikan ke beban, seperti motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa atau duty cycle dari sinyal digital. PWM tidak mengubah tegangan secara langsung, tetapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan atau intensitas. Prinsip kerja PWM. PWM bekerja berdasarkan sinyal gelombang kotak atau square wave dengan dua kondisi, on yaitu tinggi atau tinggi yaitu motor menerima tegangan penuh, off atau rendah yaitu motor tidak menerima tegangan. Satu periode sinyal PWM disebut T atau periode total yang terdiri dari T on sama dengan waktu sinyal high atau on, T off sama dengan waktu sinyal low atau off. Semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off low, maka semakin besar daya yang diterima motor sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle dan biasanya dinyatakan dalam persen. Semakin besar duty cycle, semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode. Kecepatan putaran meningkat. Dan ini rumusnya. Duty cycle dengan satuan persen sama dengan T on per T on dibagi T on ditambah T off dikali 100%. Nah, pengaruh duty cycle. Di sini terlihat, duty cycle 0% kondisi motor mati atau off. Keterangannya tidak ada tegangan masuk. Pada duty cycle 25% itu kondisi motor pelan dan keterangannya motor berputar lambat. Pada 50% kondisi motor sedang. Keterangannya kecepatan menengah. 75% cepat. Keterangannya lebih kuat. 100% maksimal. Keterangannya motor berputar penuh. Nah, apa sih itu encoder? Encoder 2 pin adalah sensor posisi dengan kecepatan yang digunakan pada motor DC untuk mengubah gerakan rotasi poros motor menjadi sinyal listrik atau pulsa digital. Encoder ini biasanya terpasang di bagian belakang motor DC gearbox dan memiliki 2 pin output yang menghasilkan sinyal pulsa, high dan low. Karena hanya memiliki satu kanal keluaran pulsa atau satu jalur sinyal, encoder jenis ini juga sering disebut single channel encoder. Encoder ini tidak dapat membaca arah putaran, tetapi dapat menghitung jumlah putaran atau revolusi dan kecepatan putaran motor atau RPM. Nah, fungsi encoder 2 pin. Yang pertama, mengukur kecepatan motor atau RPM. Encoder menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Jumlah pulsa yang dihitung per satuan waktu menunjukkan seberapa cepat motor berputar. Yang kedua, menghitung jumlah putaran poros motor atau posisi relatif. Dengan menghitung total pulsa yang keluar, kita bisa mengetahui berapa banyak putaran motor telah dilakukan. Nah, yang ketiga ada sebagai umpan balik atau feedback. Pada sistem kontrol, data pulsa dari encoder dapat dikirim ke microcontroller, misalnya Arduino, untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan yang diinginkan, sehingga dapat dilakukan pengendalian otomatis atau closed loop control. Yang keempat ada encoder 2 pin biasanya menggunakan sensor optik atau infrared dan cakram berlubang, disk encoder. Nah, cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, pada poros motor dipasang cakram dengan lubang-lubang kecil di tepinya. Yang kedua, di satu sisi cakram terdapat LED inframerah atau pemancar, dan di sisi lain ada fotodioda atau penerima. Yang ketiga, ketika cakram berputar, lubang pada cakram akan memutus dan meneruskan sinar inframerah ke sensor penerima secara bergantian. Yang keempat, setiap kali sinar terputus atau terdeteksi, sensor menghasilkan satu pulsa logika, high atau low. Yang kelima, ada pulsa ini dikirim ke microcontroller untuk dihitung jumlahnya. Nah, ini perhitungan RPM dari encoder. Jika diketahui, N sama dengan jumlah pulsa yang dihasilkan encoder untuk satu putaran, misalnya 20 pulsa per putaran.
X adalah jumlah pulsa yang terdeteksi dalam 1 detik. Maka kecepatan motor dapat dihitung dengan rumus kecepatan atau dengan satuan RPM sama dengan X per N dikali 60. Nah, buat kelebihannya, struktur sederhana dan mudah digunakan. Lalu cukup akurat untuk mengukur kecepatan dasar. Yang ketiga, biaya relatif murah. Yang keempat, banyak tersedia pada motor DC dengan gearbox bawaan. Kekurangannya, yang pertama hanya dapat mengukur kecepatan, tidak bisa menentukan arah putaran karena hanya satu kanal pulsa. Yang kedua, akurasinya lebih rendah dibanding encoder 3 pin atau 4 pin. Yang ketiga, tidak bisa mendeteksi posisi absolut, hanya posisi relatif. Kesimpulannya, yang pertama, kontrol PWM atau Pulse Width Modulation pada motor DC DC Mulling digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal digital yang diberikan. Semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar. Sedangkan encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback untuk membaca kecepatan aktual motor dalam bentuk pulsa digital. Pulsa ini dihitung oleh Simulink untuk mengetahui kecepatan putaran motor. Yang ketiga, dengan menggabungkan keduanya dalam Simulink, sistem dapat dibuat tertutup atau closed loop, di mana nilai kecepatan aktual dari encoder dibandingkan dengan nilai set point, lalu kontrol atau seperti PID menyesuaikan sinyal PWM agar kecepatan motor tetap stabil sesuai yang diinginkan. Nah, langsung saja kita ke video praktikumnya. Nah, ini selanjutnya untuk rangkaian yang akan kita coba ini rangkaian PWM dengan pin 5 dan pin 4, pin 6. Ini kita menggunakan Simulink Support Package Arduino dan Constant untuk rangkaian yang pertama. Nah, ini buat tutorialnya dan bagaimana cara rangkaian yang tadi bekerja. Ini untuk video praktikumnya untuk rangkaian yang pertama dan percobaan yang pertama. Nah, ini untuk rangkaian kedua, ini untuk mengatur PWM dari minus 255 sampai ke 255. Ini kita menggunakan slider untuk mengaturnya dan kita hubungkan ke konstan ini yang akan mengatur sinyal PWM dan mengatur ke Arduino-nya. Dan ini untuk rangkaian kedua dan percobaan kedua. Langsung saja kita lihat bagaimana saat dihubungkan dengan motor DC-nya. Lalu untuk rangkaian ketiganya, ini kita masih menggunakan yang tadi, rangkaian yang tadi, namun ditambahkan dengan rangkaian ini untuk membaca data encoder, menjadikannya posisi atau kecepatan, untuk encoder kecepatan dan posisi. Langsung saja kita ke video saat praktikum. Ini untuk percobaan terakhir, percobaan ketiga dan rangkaian ketiga. Untuk videonya seperti ini.
Dan ini untuk tampilan grafik untuk percobaan ketiga. Ini untuk grafiknya seperti itu, seperti pada video. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.